Jika tak mampu menghatamkan Al-Quran, maka bacalah surah-surah pilihan. Di antaranya ada 3 atau 4 surah pilihan yang amat baik diamalkan. 3 atau 4 surah ini adalah amalan penghapus dosa, amalan pembuka rezeki, dan amalan penyelamat sisa kubur, pembela pada hari kiamat, dan amalan pengundang doa 70.000 malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sangat menganjurkan kita istiqomah membaca Al-Quran di dalam rumah kita. Sebab rumah yang selalu dibacakan Al-Quran di dalamnya akan banyak keberkahannya. Sedangkan rumah yang tidak ada bacaan Al-Quran di dalamnya, maka sedikitlah kebaikannya dan keberkahannya. Rasulullah pernah bersabda, "Aktsiru min tilawatil Qur'ani fi buyutikum." Banyak-banyaklah kalian membaca Al-Quran di dalam rumah kalian. Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'anu yaqillu khairuhu wa yakthuru syarruhu wa yudayyiqu ala ahli. Bahwa sesungguhnya rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran akan sedikit kebaikannya, banyak keburukannya, dan terasa sempit bagi penghuninya. Karenanya mari suka istiqomah membaca Al-Quran di dalam rumah kita agar rumah kita tambah berkah dan banyak kebaikannya. Yang paling terbaik adalah menghatamkan Al-Quran di dalam rumah kita. Setiap malam 1 juz misalnya, sehingga dalam sebulan sudah hatam Al-Quran. Jika tak mampu menghatamkan Al-Quran, maka bacalah surah-surah pilihan. Di antaranya ada 3 atau 4 surah pilihan yang amat baik diamalkan. 3 atau 4 surah ini adalah amalan penghapus dosa, amalan pembuka rezeki, dan amalan penyelamat sisa kubur, pembela pada hari kiamat, dan amalan pengundang doa 70.000 malaikat. Nah, di video kali ini kita akan membahas 3 atau 4 surah agung ini. Maka mari ikuti video ini hingga menit terakhir. Dan jangan lupa menuliskan doa dan hajat para sahabat, para jamaah semua di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama. Semoga Allah mengijabah dan mengabulkan semua hajat dan doa kita. Amin Allahumma amin. Para sahabat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berikut 3 surah agung yang sangat baik kita baca pada waktu habis maghrib, habis isya, atau sebelum tidur. Yang pertama surah Yasin. Surah Yasin adalah surah paling masyhur dibaca kaum muslimin. Dianjurkan dibaca tidak hanya pada malam Jumat, tetapi dianjurkan dibaca setiap malam dan setiap hari. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Sunni yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu." Siapa saja yang membaca surah Yasin pada suatu hari dan suatu malam, niatnya mengharap ridha Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Jadi siapapun yang ingin dosa-dosanya diampuni Allah, biasakanlah habis maghrib mengamalkan surah Yasin. Yang kedua surah Tabarok. Surah Tabarok adalah salah satu surah paling masyhur dibaca kaum muslimin. Yang di dalam mushaf Al-Quran, surah agung ini disebut dengan surah Al-Mulk, berada tepat di awal juz 29 dengan jumlah ayat sebanyak 30 ayat. Surah ini adalah surah penyelamat
dari siksa kubur, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Man qara'a tabarakalladzi biyadil mulku kullal lailatin mana'ahu Allahu biha min azabil qabri." Barang siapa yang membaca surah Tabarak atau surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Rasulullah saat ditanya tentang surah Tabarak, beliau menjawab, "Hiya al-mani'atu, hiya al-munjiyatu, tunjihi min azabil qabri." Surah Tabarak adalah surah yang menghalangi siksa kubur. Dialah surah yang akan menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa kubur. Yang ketiga, surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah adalah surah pilihan yang terkenal dengan surah kekayaan. Siapa suka membacanya, mustahil miskin selamanya. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Suratul Waqi'ati suratul ghina, faqra'uha wa'allimuha auladakum." Surah Al-Waqi'ah adalah surah kekayaan, maka bacalah dan ajarilah anak-anak kalian membacanya dan mengamalkannya. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a suratal waqi'ati fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abadan." Barang siapa yang melazimkan mengamalkan surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka tidak akan mengalami kemiskinan selamanya. Yang keempat, surah Ad-Dukhan. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfa malakin." Barang siapa yang membaca surah Ad-Dukhan pada suatu malam, maka pada pagi harinya ada 70.000 malaikat akan mendoakannya dan memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa-dosanya. Nah, surah Ad-Dukhan ini adalah surah ke-44 di dalam mushaf Al-Quran, terletak di juz 29. Ada 59 ayat, berada di antara surah Az-Zukhruf dan surah Al-Jasiyah. Barang siapa suka membacanya setiap malam, maka akan mendapatkan doa dari 70.000 malaikat yang akan mendoakannya dan memintakan ampunan kepada Allah atas dosa-dosanya. Demikianlah 3 atau 4 surah yang amat baik diamalkan setiap malam, khususnya di waktu maghrib, yaitu surah Yasin, surah penghapus dosa, surah Al-Waqi'ah, surah pembuka rezeki, surah Tabarak, surah penyelamat dari siksa kubur, dan surah Ad-Dukhan, surah pengundang doa 70.000 malaikat. Semoga dapat kita amalkan. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.